teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Anak manusia, kata Yesus gini, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Lagi-lagi anak manusia. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bahwa yang menerima tanda itu adalah angkatan jahat. Nah sekarang murid-muridnya bagaimana? Di data Lukas 24, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan juga perempuan lain bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan perempuan-perempuan tadi seakan-akan hanya omong kosong dan mereka tidak percaya. Tuh dalil. Jadi yang percaya hanya angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya. Nah sekarang kedudukan yang mengajarkan kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-murid Yesus atau angkatan jahat? Yang percaya kepada kebangkitan hanya angkatan jahat. Yang mengajarkan tentang kebangkitan hanya angkatan jahat. Siapa yang hadir diberikan simbol angkatan jahat ini? Orang Farisi. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku sebagai orang Farisi. Sebagai orang Farisi menerima pengajaran simbol tanda Yunus bangkit hari ketiga. Itulah yang diajarkan Paulus keluar dari Yerusalem. Sedangkan murid-murid Yesus keturunannya bahkan ibunya yaitu Maria tidak pernah mengajarkan orang Yahudi kalau anaknya bangkit di hari ketiga. Itu kitab yang mana coba aja semua? Lukas 24, Matius, Markus, Lukas semua itu mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana Lukas kau mau menerangkan sesuatu kau ambil dari Alkitab, sedangkan Alkitab pada akhir-akhir pasal itu menerangkan bahwa Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu mati, dikubur, bangkit, naik ke surga. Gitu. Ini bang, Lukas 24 bang. Coba Anda baca di sana bang. Untuk apa lagi saya mau baca ke sana? Murid-muridnya Yesus tidak percaya kalau Yesus bangkit bang. Apa yang bilang nanti sambungannya di Kisah Para Rasul mereka berkumpul, Thomas ketemu, Yesus datang ke Thomas, saya punya tangan, busuk saya punya lambung, kalau kau tidak percaya Thomas, itu semua ada kok. Baik, saya berikan Anda. Tidak bisa hilang. Oke. Taruhlah saya keliru bang, saya keliru. Keliru lah jelas. Oke, baik. Berarti Yesus bangkit. Bangkitlah. Oke, bangkit. Dalam rupa asli? Itu kan kepercayaan saya. Saya tidak dalam rupa asli? Saudaraku, dalam rupa asli atau bukan? Kan di kau punya Quran mengatakan diganti. Pertanyaan saya, Anda mengimani, Anda mempercayai, Anda meyakini Yesus disalib lalu bangkit. Pertanyaan saya, ketika kemudian ada pengajaran Yesus mati dan bangkit, pada saat dia bangkit, apakah dalam wajah asli atau wajah yang lain? Itu semua tidak perlu dibilang asli, wajah ini, wajah itu. Saudaraku, saya kasih ilmu sedikit. Saya kasih ilmu sedikit. Matius, sabar. Matius mengatakan di dalam Matius 17 nomor 2, Lukas juga menuliskan dalam Lukas 9:29, Markus juga menuliskan dalam Markus 9 nomor 2, di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus datang tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitab saudara? Pertanyaan saya saudara Jerry. Pertanyaan saya saudara Jerry, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang tampil dalam muka yang lain?
Jawab saya. Itu pengarang Markus, penulis Markus itu dia minta cerita dari murid-muridnya semua. Dia tidak mengarang-arang. Pasti dia minta kepada murid-muridnya dong. Masa kepada Suma? Pertanyaan saya ulang pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus tahu kalau yang tampil itu, yang bangkit itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang berbeda dengan aslinya? Dari mana Markus tahu? Itu kesaksian murid-muridnya, makanya coba dibaca tertulis semua. kesaksian muridnya itu tertulis di mana? Itu ada di Matius, Markus, Lukas, di kisah saya para minta rasul dijelaskan saya semua minta kok. kesaksian. Saya minta kesaksian. Ingat, saya tadi menguraikan Matius 12, di situ diberikan tanda Yunus, tanda angkatan jahat adalah hadiah untuk angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam di kubur, bangkit pada hari ketiga. Itu hadiah untuk angkatan jahat. Nah, sekarang angkatan jahat inilah yang bersaksi bahwa Yesus bangkit dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau itu benar Yesus dalam rupa yang lain, mana kesaksian murid-muridnya yang asli? Kita jadi debat kusir, jadi debat kusir karena saya ini melihat saya punya kitab sedangkan kau tidak percaya. Jadi Saya baca Bible. Saya baca Bible, bukan saya berasumsi. Saya baca Bible. Markus 16 nomor 12 Matius mengatakan dia ada cerita dia mati, dia disalib. Yesus datang dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya itu semua penulis dari murid, kesaksian murid. Dari mana pengarang tahu? Aduh. Enggak, ini Yesusnya kan harus ngaku, akulah Yesus, tapi dalam rupa lain loh. Pertanyaan saya, ada nggak Yesus mengaku kayak gitu? Aku Yesus loh, tapi dalam rupa lain loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baca nggak Thomas, muridnya si Thomas yang ragu-ragu dan Yesus datang kepadanya. Oh, itu lain cerita itu. Itu lain cerita. Ya Allahku ya Bapakku, itu lain cerita. Ini sudah ini Matius, itu lain cerita. Lukas, Yohanes, semua di perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus mati dan bangkit. Cuma baiklah, itu kan iman saudara, itu kepercayaan saudara. Saya nggak ada paksa ya. Iya. Saya tidak ada paksa. Cuman Anda macet. Pada saat saya tanya dari mana? Kau menerangkan sesuatu pakai kitab saya, pakai kitab ini. Dari mana? Matius, pakai Lukas, dari mana ini, pengarang kitab saudara tahu kalau itu adalah Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Tidak ada orang Kristen yang kau datangin tidak percaya Yesus itu mati. Iya silakan, Anda percaya. Anda kan angkatan jahat, kan udah aku bilang. Terserah apa kau mau katakan. Mau bukti kalau Kristen itu angkatan jahat? Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Oke, baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukan menurut saya ya, tapi menurut Yesus. Pada hari terakhir nanti. Ini yang tidak masuk di akalku. Kau suruh saya baca Matius, kau suruh baca saya, kau ambil semua dari kitab-kitab ini semua. Tetapi di pasal-pasal terakhir kau tidak percaya Yesus itu mati. Saudara, saya sebagai Muslim, saya sebagai Muslim, kalau ditanya kayak gitu itu menggelikan gitu loh. Iya, karena orang-orang Yahudi ketika Nabi kami datang. Orang-orang Yahudi ahli kitab ketika Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa datang di tengah-tengah mereka, Nabi Isa ditolak dan mereka membuat makar. Lalu Allah membalas makar mereka. Mereka kemudian menulis berita-berita, peristiwa-peristiwa. Allah membalas makar mereka itu dengan tangan mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dari tangan mereka inilah kemudian makarnya Allah balas. Jadi ketika Anda mengatakan, saya membaca Bible, kamu membaca Bible saya, kamu membaca kitab saya, kamu membaca semuanya, tapi kenapa kau nabrakkan satu sama lain? Inilah yang terjadi. Jawaban saya jelas, karena pengarang kitab saudara bukan saksi utama. Mereka bukan pelaku sejarah. Mereka hanyalah wartawan lepas yang mengumpulkan cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal. Bukan kita, tapi mereka pun tidak kenal. Orang Kristen pun tidak kenal. Siapa saksinya? Pokoknya banyak orang. Siapa gembala di padang gurun, di padang pasir, di padang luas? Siapa dia? Pokoknya gembala. Gembala apa? Gembala domba. Siapa namanya? Nggak tahu. Yang jelas banyak. Itulah. Kalian aja buta tentang kesaksian itu. Apalagi kami umat Islam. Maka tolak ukur kami adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika
Nabi kami datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam ditolak. Lalu kemudian ajarannya diplesetkan, ajarannya kemudian dikarang-karang, jadilah agama Kristen. Itu manifestasi daripada makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan dalam penelitian Matius, coba Anda lihat di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam ajaranmu, dan setelah dia masuk dalam ajaranmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang pertanyaannya, orang celaka yang berasal dari ahli Taurat, yang adalah orang Farisi, yang adalah orang munafik, yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, itu siapa dan apa nama sektenya? Ingat toh, Yesus mengatakan orang Farisi. Orang Farisi. Iya, jelas itu Bang. Di Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Kemudian di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari agama Kristen. Jadi jelas, yang disebut celaka adalah orang Farisi, dan Paulus adalah orang Farisi. Yang disebut angkatan jahat yang adalah menerima pengajaran bangkit pada hari ketiga, dan dari Paulus lah kemudian kebangkitan hari ketiga itu ada di dalam dunia ini. Itu tafsir Suma. Bukan dari tafsir. Bukan dari tafsir. Itu bukan dari tafsir. Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya siapa murid yang melihat Yesus keluar dari kubur. Macet internasional. Gak ada Bang. Tapi kenapa cerita-cerita itu ada? Bangkit. Siapa yang menyaksikan? Al-Quran datang kemudian meluruskan saudara-saudaraku Kristen. Laqad kafara alladziina qalu fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai Suma, beritakanlah kabar gembira kepada saudaramu Kristen, yaitu azab yang pedih. Pada kala mana azab pedih itu mereka terima? Pada kala mereka setelah menerima pengajaran Al-Quran dan Bible yang kau sampaikan, mereka tetap aja kafir, maka itulah kabar gembiranya, yaitu azab pedih untuk mereka. Nah, tadi PR saya yang saya tunjukkan bahwa Kristen angkatan jahat, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Ya, dan juga bermujizat pakai namamu juga. Betul. Lalu pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan karena Kristen memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Lagi-lagi Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Lagi-lagi memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Apalagi yang harus kita terangkan? Kalau sudah seterang ini, masih ada lagi? Tidak ada, kecuali apa? Pembangkangan. Dan untuk umat Islam semakin tebal imannya. Untuk Kristen hanya ada satu. Kalau tidak mualaf, mereka akan semakin membangkang, semakin kufur. Cuma nih congornya saja yang ada, otak bloon. Ya, congornya saja. Duduk, Bang. Datamu tidak ada. Kau tunjuk data, jangan kau congor saja. Bicara congor saja kau. Debat dan kau tidak bisa karena kau congornya panjang. Duduk dulu. Sehingga nggak bisa. Bukan duduk saja. Cuma kau congor. Duduk. Kau yang congor, duduk dulu. Kalau kau tidak mengerti Alkitab, nggak usah kau bicara banyak. Duduk dulu. Bicara baik-baik kita. Itu sarungnya jatuh bang, sarungnya jatuh bang. Kau cuma congor saja. Kemarin tuh kau kabur. Tadi juga kau kabur juga mau. Ya Allah yang Karim. Itu candalan siapa bang? Tadi di komalnya sebelah itu kau kabur. Begitu bagus. Dengan Arka juga kau kabur. Kau congor saja. Otak belum, otak kosong. Ada orang yang berkata wanita ini hamil. Kesaksian kemudian wanita ini, orang tersebut harus kita buktikan. Di USG komputer dipakailah alat-alat canggih sedemikian rupa untuk membuktikan wanita ini hamil. Kesaksian tadi ada 34 triliun manusia mengatakan wanita tersebut hamil. Tapi ternyata setelah diperiksa dia nggak hamil. Orang macam apa yang masih percaya setelah pembuktian bahwa wanita ini tidak hamil, tapi tetap saja mengatakan wanita ini hamil? Modalnya seperti yang saudara Jerry katakan tadi.
Modal kami iman. Nah, ini sebagai muslim saya harus meluruskan. Pada tataran agama Kristen itu tidak ada iman. Karena iman itu hanya sampai kepada orang yang bisa memahami tentang makna amana yu'minu. Apa itu? Iman yang diasaskan atas percaya atau pembenaran terhadap sesuatu dengan kajian akal. Akal adalah akal. Nah, sekarang apa yang bisa ditelaah oleh akal kemudian dibenarkan oleh akal di dalam ajaran Kristen? Tak ada. Contoh tentang Yesus Tuhan. Apakah masuk akal? Yang teriak-teriak di dalam kuburan yang tertulis dalam Markus 5. Siapa yang disalahkan dan siapa yang menyalahkan dengan keadaan ini? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kalau di situ tertulis kemudian iman tanpa akal? Bisakah iman tanpa akal? Tidak bisa. Karena akal sama dengan iman, iman sama dengan akal, nggak bisa. Nah, sedangkan orang menuhankan Yesus bukan inti dari hasil belajar, bukan inti daripada kajian ilmiah, bukan. Tetapi hanya sekedar percaya saja. Berarti Kristen tidak layak disebut sebagai aliran kepercayaan yang levelnya sampai kepada iman, tetapi hanya mentok pada ajaran aliran kepercayaan saja. Setuju. Ya. Karena iman itu, kita orang Islam ini kenapa disebut beriman? Karena kita berakal. Karena kita berakal inilah kemudian sampai kita menemukan konsep bertuhan yang betul. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Harus mutlak satu Tuhan. Kenapa harus mutlak satu Tuhan? Karena alam jagat raya ini begitu luas, begitu besar. Kalau ada dua Tuhan, berarti ada kapling yang banyak akan terbagi dua. Tuhan yang sebelah barat, Tuhan yang sebelah timur. Begitu juga ciptaannya. Berarti ada ciptaan Tuhan yang di barat, ciptaan Tuhan yang di timur. Nah, sedangkan pola ini itu tidak masuk akal. Harus ada satu komando yang memiliki kemudian unsur perintah dan kehendak tertinggi, tidak ada di atasnya lagi dan tidak ada yang menyaingi. Itulah yang di dalam konsep Islam. Sedangkan di Kristen ada 3 pribadi dan 3-tiganya adalah Tuhan. Ini celaka ini. Sehingga ada tanya jawab dan pernyataan. Bapak, sekiranya cawan ini biarlah berlalu dariku, tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Ada 2 kehendak. Bahaya ini. Bahaya. Kalau yang satu memiliki kehendak berbeda dengan kehendak yang Tuhan yang satu, yang mana yang memiliki kemudian kedudukan tertinggi? Oh, ternyata setelah kita belajar Bible, kedudukan yang tertinggi dipegang oleh sembahan yang bernama Elohim, yang Kristen sebut dengan sebutan Bapa. Berarti yang Tuhan ini yang mana? Yang Bapa. Yang satunya, yang duanya apa? Pesuruh. Kok bisa? Yes. Karena mereka menyampaikan perkataan yang apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang senior. Berarti mereka junior. Kalau dia junior berarti dia tidak setara dengan yang senior. Kalau demikian Tuhan itu tetap satu. Yang duanya hanya dipaksakan menjadi Tuhan. Ini keadaan. Maka karena itulah saudara-saudara sekalian saya sampaikan, bukan saya ngajarin kepada Kristen, saya ngajarin, tetapi kepada umat Islam enggak. Saya cuman mengingatkan kembali, Kristen ini bukan agama yang dihasilkan dari iman, tapi Kristen hanya sampai kepada level percaya saja. Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan. Dengan apa? Dengan iman? Bukan. Dengan percaya? Tidak. Dengan apa? Akal. Nah, makanya Rasul Muhammad SAW menerima pembelajaran pertama kali itu apa? Akal. Kok bisa? Yes, Iqra. Bagaimana orang bisa membaca tanpa akal? Orang buta bisa membaca kalau masih ada akal.
Orang bisu bisa membaca kalau ada akal. Orang tuli bisa membaca kalau ada akal. Maka inti dari ajaran Islam itu adalah ikra. Baca, 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 baca dengan akal. Orang bisa membaca meskipun matanya buta, meskipun tuli, meskipun mulutnya. Kalau akalnya masih ada, maka orang itu bisa membaca. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan oleh saudara Jerry tadi? Kembali kepada analogi yang tadi. Seorang wanita dituduh hamil. Seorang manusia dituduh Tuhan dengan kesaksian-kesaksian yang tidak selaras dengan fakta. Begitu diperiksa ternyata Yesus manusia. Dia berkata, aku Alfa dan Omega. Perkataan itu keluar dari mulutnya sebagai apa? Sebagai manusia. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pada saat dia berkata seperti itu, dia sebagai apa? Sebagai manusia. Tidak pernah Yesus berkata sebagai Tuhan. Dia senantiasa selalu berkata sebagai manusia. Lalu mana ketuhanannya dia? Tidak ada. Yang menganggapnya Tuhan adalah kesaksian orang yang justru kemudian tidak bersama dengan Yesus. Nah, inilah saudara-saudara kita Kristen. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara iblis itu menyesatkan. Selalu menampilkan yang palsu-palsu. Adam alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Bible, itu sama. Tertipu dengan adanya sesuatu yang buruk diperlihatkan baik oleh siapa? Oleh iblis. Semuanya palsu. Hidup kekal yang dijaminkan iblis pada Adam di Ganbi Eden atau taman di Eden atau di Jannah kalau di dalam Al-Quran, itu adalah keindahan semu yang dijanjikan oleh iblis. Jadi yang diperlihatkan iblis adalah sesuatu yang baik tapi palsu. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh, Yesus ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Bible ini Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, ini firman Tuhan yang asli atau Tuhan-Tuhanan yang palsu? Mereka ini adalah nabi rasul yang asli atau nabi palsu? Coba, ibadah minggu, apakah itu ibadah yang diperintahkan asli dari Tuhan atau ibadah yang diperintahkan oleh yang palsu? Iblis selalu memutarbalikkan sesuatu yang asli, sesuatu yang palsu seakan-akan asli. Coba kita lihat. Ada orang datang menjual emas ke kita nih, 1 kilo. Bang, ini adalah emas 1 kilo, pingin kejual. Mau ndak abang? Oh, tapi kenapa kemudian ini karet, bukan emas? Oh, pada mulanya adalah emas, sekarang sudah jadi karet. Nanti dia akan berubah lagi jadi emas. Ini gimana ceritanya? Nyata-nyata dia adalah karet disebut emas. Nyata-nyata dia manusia dikatakan Tuhan. Ini cara kerja siapa yang kayak gini-gini? Nyata-nyata Tuhannya adalah Theos dikatakan Allah. Nyata-nyata kitabnya adalah Bible disebutnya kemudian Alkitab. Nyata-nyata kemudian utusan disebut apostolos disebutnya rasul. Ini pekerjaan siapa ini yang suka berpalsu-palsu ria kayak begini? Yang suka menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan isinya. Ini adalah Alkitab. Begitu dibuka isinya, ternyata bukan Al-Quran. Sembahan kami adalah Allah. Begitu kita lihat aslinya, ternyata di situ Theos, dewa. Paulus adalah rasul. Begitu kita lihat isinya, ternyata dia apostolos, utusan. Lalu apa ini? Ini kerja apa ini yang suka berpalsu-palsu ria? Sesuatu yang palsu dijadikan seakan asli. Sesuatu yang asli dijadikan palsu. Ini apa maksudnya yang kayak gini-gini? Nah, tipikal iblis itu seperti itu. Menampilkan sesuatu yang palsu seakan-akan asli. Nah,
Bagaimana dengan saudara-saudara kita Kristen? Mau ndak teman Kristen ini mengakui bahwa sesuatu yang bukan asli pasti palsu? Bible yang asli menggunakan bahasa Yunani. Sekarang yang muncul di Indonesia bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Masih asli? Masih asli? Enggak. Tapi maukah mereka mengakui itu palsu? Tidak. Tentang Yesus sebagai Theos memang betul. Tapi Theos yang dari mana dulu? Yesus karena di Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa segala kuasa diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi. Kalau Theos yang lain kan cuma di bawah, di bumi. Kalau Yesus di surga dan di bumi, itu kuncinya, kata kuncinya. Ketika ada pernyataan, ada dua hal yang harus Anda selesaikan. Kalau Anda ingin mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Dalam kajian ilmiah dan juga dalam kajian agama. Yang pertama adalah ucapan yang Anda kutip barusan. Menurut tradisi, Matius 28 nomor 18 yang Anda katakan barusan itu, dan juga nomor 15 dari 15 sampai 18 yang Anda ucapkan barusan, itu dituliskan nanti di atas abad kelima. Itu dulu. Dan memang betul, data itu tidak ditemukan di Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kemudian buku Matius ini menurut tradisi bapak-bapak gereja, buku ini dituliskan kemudian itu di tahun 60-an. Menandakan bahwa pada saat penulisan Matius itu tidak ada Yesus di situ. Nah, kaitannya dengan ditulis tahun 80-an, ternyata kalau kita melihat Matius 9 nomor 9, di situ sangat jelas kemudian tertulis bahwasanya penulis ini bukanlah murid Yesus. Coba Anda arahkan pandangan Anda kepada Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini bukti bahwa betul apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi, bahwa Bible Matius itu dituliskan tahun 80, itu tidak bisa dipungkiri disebabkan narasi yang dibangun oleh Matius atau oleh penulis Matius itu sendiri. Setelah Yesus pergi dari sana, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius. Andaikan Matius murid Yesus ini, yang Lewi ini, yang menuliskan kemudian muridnya Yesus, maka tentu dia akan berkata, setelah Yesus pergi dari sana, dia melihat aku duduk di rumah cukai, lalu Yesus berkata kepada aku, ikutlah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Andai saja penulis Matius adalah murid Yesus. Sayangnya ini tidak. Jadi iman Anda, sekali lagi saya katakan, kepercayaan Anda itu tidak sampai kepada iman, karena gugur demi kebenaran akal. Ternyata akal tidak bisa menerima Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa. Karena kenapa? Kabar yang Anda sampaikan, kabar dari orang yang bukan bertemu langsung dengan Yesus. Yang kedua, sekalipun orang itu bertemu dengan Yesus, pada prinsipnya yang ditemui di situ adalah manusia, anak Maria. Dia bukan Tuhan. Jadi Yesus mau dikemanakan pun tidak bisa Tuhan dia. Mau dibawa ke barat, ke timur, selatan, utara, ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke tengah, bisa. Yesus tetaplah manusia. Tidak bisa jadi Tuhan dia. Makanya ketuhanan Kristen, konsep bertuhan di Kristen itu tidak masuk akal. Tapi melampaui akal, alias akal-akalan. Silakan. Oke Bang Juma, satu kali lagi sama saya gini Bang Juma kan saya udah lama ikuti Bang Juma. Saya senang karena sangat senang dan bangga.
Cuman menurut saya itu kadang sering Bang Juma pakai, kadang tidak mengakui sebagai Matius sebagai murid Yesus, bisa membantahnya. Kadang Bang Juma juga bisa memakainya, sering dipakai juga. Sekarang bagaimana bisa biar saya itu bisa terarah lah, bisa edukasi gitu Bang Juma. Kadang Anda memakai, kadang Anda buang gitu. Menurut Anda gimana? Baik saudaraku, terima kasih, ini pertanyaan sangat menarik. Saya Muslim, tugas saya diajak oleh Rasulullah melalui Al-Quran, umatnya pun harus berseru kepada kebaikan dengan cara hikmah. Itu perintah Al-Quran itu. Saya Muslim juga diberi perintah, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya syaitan. Jadi saudara setan itu ada yang harbi, ada yang zimmi, kalau dalam hitungan saya. Nah sekarang Anda bertanya, kenapa Anda menggunakan dalil-dalil Bible? Kadang Anda terima, kadang Anda tolak, kadang Anda pakai, kadang Anda ingkari dan seterusnya. Karena Al-Quran yang mengarahkan saya untuk melakukan itu. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, angan-angan dan menduga-duga. Ingat, angan-angan dan menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celaka orang-orang yang menulis buku dengan asas, dengan dasar hanya angan-angan, hanya menduga-duga. Celakalah mereka karena tulisan mereka sendiri. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangannya mereka sendiri. Nah, poinnya adalah ada yang menulis buku dari hasil duga-menduga. Kalau orang menduga, ada benarnya, ada salahnya. Yang namanya dugaan, kadang benar, kadang salah. Namanya juga dugaan. Nah, kedudukan daripada hasil dugaan ini, apakah firman Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pernyataan yang maha mengetahui. Jadi bukan dugaan, bukan hayalan, bukan angan-angan. Kenapa? Karena ini adalah perkataan yang maha mengetahui, yang menyaksikan, yang maha melihat. Nah, itulah kalamullah. Sedangkan yang menduga-duga dan yang berangan-angan ini, tulisannya bisa benar, bisa salah. Berarti posisinya adalah hanya surat kabar. Apa itu? Berita yang dikabarkan. Apa itu? Pemberitaan yang disampaikan. Apa itu? Cerita yang diinformasikan. Dari hasil mana? Dari hasil penyelidikan. Kok penyelidikan? Ya, sebab apa yang diceritakan bukan pada zaman dia hidup. Nah itu. Kalau Anda mengatakan kenapa Bang Sumat terima, kenapa Bang Sumat? Karena tulisan yang ada di Bible itu adalah hasil duga-menduga. Apa buktinya? Lihat Lukas 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menusun berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan. Maka aku terpanggil untuk melakukan penyelidikan agar aku susun kembali untukmu. Melakukan penyelidikan. Apa itu namanya? Firman Tuhan? Bukan. Lalu ya duga-menduga. Benar tidaknya? Wallahu alam bisawaf. Yang penting saya nulis untuk Theophilus. Anda mau menjadikan firman Tuhan, saya tidak pernah ajarin. Saya tidak pernah mengatakan, wahai manusia, tulisanku ini adalah wahyu dari Allah. Tidak. Bahkan kalau saudara jeli, 13 buku Paulus yang ditulis oleh Paulus itu bukan untuk seluruh umat manusia. 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu bukan untuk orang Indonesia. 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu hanya diperuntukkan untuk orang per orang, untuk kelompok-kelompok tertentu. Bukan untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk orang Indonesia. Tapi orang Indonesia sendirilah yang kemudian mengimani buku-buku Paulus yang mana Paulus menulis bukan untuk kalian. Contoh, surat Korintus itu ditulis kemudian untuk orang-orang Korintus yang ada di Korinta, tengah selatan Yunani, bukan untuk Indonesia. Surat Filipi itu ditulis kemudian untuk kemudian ditujukan kepada orang yang ada di Filipi,
di Manusipal, Filipoi, di Yunani, bukan untuk Indonesia. Kolose itu dituliskan oleh Paulus untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno, di Vergia Utara, Laodikia, bukan untuk orang Indonesia. Kitab Galatia dituliskan Paulus untuk orang yang ada di Galatia, di Ankara, Turki, bukan untuk orang Indonesia. Filemon, Paulus tuliskan buku itu kemudian untuk seseorang yang bernama Filemon di Afria, Arkipus, orang yang ada di Kolose, wilayah Efesus, bukan di Indonesia. Begitu semua Paulus menuliskan untuk jemaat yang tertentu, untuk oknum tertentu. Tapi lagi-lagi penjajah Belanda membawa buku-buku itu masuk ke Indonesia, diimani oleh kita orang Indonesia. Padahal kalau Anda belajar, Paulus menuliskan surat dia untuk mereka dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, untuk saudara-saudaraku sepelajar yang ada di Laodikia misalnya. Loh, bukan di Indonesia. Gimana ceritanya? Bahkan kitab Timotius itu ditulis oleh Timotius untuk seorang manusia yang bernama Timotius. Timotius sendiri adalah putra seorang perempuan Yahudi bernama Alineke, dan bapaknya berdarah Yunani. Bukan untuk orang Indonesia. Makanya kami umat Islam ini, khususnya yang belajar apologet, ketika Anda membaca surat-surat Paulus, ketika kita berdiskusi, itu menggelikan loh. Karena kami tahu surat yang Anda baca bukan untuk Anda, tapi untuk orang-orang tertentu, untuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi Anda menghantam kami dengan surat Paulus, padahal surat Paulus itu hanya untuk kelompok tertentu dan orang tertentu. Ya, tapi mau kayak mana lagi? Modal percaya, terlanjur Kristen, apapun Anda akan perjuangkan. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan akal, Anda akan mengatakan apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan apologet Islam itu adalah 100% benar. Kami tidak nipu, kami baca apa yang ada di dalam kitab saudara. Silakan. Sebagai tambahan Bang Zuma, untuk Bang Zuma uraikan di Kisah para Rasul 20 data nomor 21 Bang, yang Anda uraikan tadi Bang. Silakan Bang. Yang Kisah para Rasul 21 sebagai pembuktian tadi Bang, bahwasannya untuk kepada bangsa-bangsa siapa itu Bang? Kisah para Rasul kan ya? Iya, Kisah Rasul 21 data nomor 21, di mana Paulus mengajarkan orang Yahudi di antara bangsa lain. Iya, betul. Di situ kalau kita lanjutkan datanya dari data 15 sampai data 26, Paulus justru bertobat dari mengajarkan ajaran Yahudi di luar non-Yahudi. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini kalau Anda baca lengkap datanya, itu menyedihkan sekali. Kalau saya ingat saudara angkat saya ada Kristen, tapi kalau kita baca lengkap data daripada Kisah para Rasul 21 ini, oh, begitu hebat Paulus ini membuat prank kepada saudara-saudara kita Kristen. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada orang 4 yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, wahai Paulus. Lakukan pentahiran dirimu, lakukan pensucian dirimu, pertobatan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa engkau Paulus, terkait dengan kabar yang mereka dengar tentang engkau, itu sama sekali benar, itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, ini Paulus, kalau dia betul-betul rasul, kalau dia betul-betul utusan Yesus, tidak mungkin dia mengaminkan dan mengiyakan, apalagi mengikuti instruksi para imam pada masa itu. Tapi faktanya apa? Paulus kemudian diceritakan di data nomor 26,
Pada hari berikutnya, Paulus membawa keempat orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan keempat orang tersebut. Lalu Paulus masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahirannya, pertobatannya akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Masih mempersembahkan Paulus ini. Paulus masih melakukan persembahan. Persembahan apa lagi nih? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, maka yang dipersembahkan adalah kurban hewan. Wow. Berarti Paulus setelah keluar mengajarkan hukum Taurat itu batal karena matinya Yesus di atas tiang salib. Begitu pulang ke Yerusalem, ternyata Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran tersebut. Subhanallah. Ini dalil. Makasih adindaku Bang Erik. Kisah Para Rasul 15 sampai data nomor 26. Berarti tergenapilah Bang di Matius 15:23 itu ya Bang. Betul sekali. Tergenapi. Banyaklah daripadaku. Matius 7 nomor 15 Bang. Kedatangan orang-orang ini jahat kepada bangsa. Enggak, Matius 7 nomor 15 yang bahwasannya nabi palsu dan nabi-nabi palsu. Ya. Iya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari coba aja, karena itu yang dibicarakan oleh Bang Juma itu kan terlalu banyak, terlalu luas gitu ya. Nah biasalah mungkin kalau dia biasa ceramah ya begitu ya, jadi itu boleh-boleh aja. Tetapi ketika itu masuk ke dalam teks-teks Alkitab, satu poin saja yang tadi saya ambil ya, bahwa ternyata untuk membangun dalilnya bahwa Injil-Injil itu surat-surat yang dikirim oleh Paulus itu adalah hasil dari penyelidikan, lalu mengutip Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Cuman sayang saja Bang Juma, kenapa hanya mengutip bagian-bagian itu, padahal sebenarnya penegasan Lukas itu, kembali ke Injil Lukas tadi ya, kalau lihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, harusnya fair juga dong ya, bahwa kalimat yang terakhir itu di bagian keempat itu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi apa yang dinyatakan oleh teks yang dibaca oleh Bang Zuma tadi harus sampai di bagian itu. Akhirnya apa? Apa yang sudah didengar oleh jemaat awal, atau mungkin kita sebutlah di sini sebagai tujuan dari tulisan ini yang tulis oleh Lukas untuk Theophilus, bahwa dia sudah mendengar sebelumnya. Ya, dia sudah mendengar sebelumnya ada pengajaran-pengajaran, dan dia tahu ada banyak. Bang Zuma tadi, Bang Zuma sangat benar, bacanya jelas, dan saya itu sangat jelas ya, itu saya, tapi saya harus mengatakan bahwa itu memang Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaatnya setiap wilayah atau setiap daerah, contohnya di Galatia, di Korintus, betul. Tapi kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengajarkan bahwa Alkitab itu bermanfaat dan berguna. Apa manfaatnya? Itu tentang untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu surat Paulus ya. Jadi tidak ada bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus. Kita lihat dari di Roma juga, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan dari iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menghakimi diri. Jadi artinya itu tergantung iman, dan itu tentang apa itu firman Tuhan itu. Semua itu firman hidup ya. Jadi artinya untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan semuanya. Jadi iman Kristen itu percaya bahwa apa yang dikatakan dengan para murid itu betul tidak. Jadi contohnya seperti gini Bang Paulus, kalau kita mau dalam saudara muslim tidak mengimani Paulus, tapi kita lihat ada hasil-hasil positifnya. Tidak semua mengajar tuh harus selalu positif, tapi ada negatifnya juga Bang. Tapi kan
kita ambil hikmahnya, mana yang baik, mana yang buruk, tergantung geografis dan tingkah laku di daerah setiap wilayah, setiap jemaat itu Bang. Jadi saya rasa Bang Zuma terlalu buru-buru, kadang kan nggak ngerti apa konteksnya tentang apa itu. Itu Paulus memang untuk mengajar setelah dia bertobat. Itu Bang Zuma, silakan Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau Anda rujukannya 2 Timotius barusan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kalau diilhamkan oleh Allah, ya pasti. Yang jadi permasalahan ini, yang diilhamkan dari Allah ini yang mana? Yang mana yang diilhamkan oleh Allah? Sedangkan yang dilakukan kemudian oleh Lukas itu penelitian. Kalau ilham itu berarti dari Allah melalui perantaraan malaikat ke nabi, rasul. Dan kalau Lukas ini menerima ilham, berarti dia adalah seorang nabi. Sejak kapan kemudian Lukas ini seorang nabi? Menerima ilham pewahyuan, itu nabi. Memang betul segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk mengajar. Yang diilhamkan. Nah sekarang Bible ini diilhamkan oleh siapa? Siapa yang mengilhamkan Lukas 1? Theophilus yang mulia. Ini ucapan Lukas. Ada enggak ucapan Yesus demikian? Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pengikut Yesus, orang yang berkiblat kepada ucapan Yesus. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini ucapan Yesus, bukan? Sedangkan yang menerima firman pada masa Yesus hanya Yesus. Tak ada yang lain yang menerima firman, hanya Yesus saja. Jadi Lukas menerima pernyataan Theophilus, nama Theophilus pula disebut di situ. Itu siapa orangnya dan apa hubungannya dengan firman yang Yesus terima dan Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel? Siapa Theophilus ini menurut Yesus? Nggak tahu. Yesus tidak pernah mengajarkan nama tersebut. Tapi kemudian penulis, asisten Paulus bernama Lukas menulis sebuah pemberitaan di mana pemberitaan itu bukan berasal dari mulut Yesus. Jadi ini bukan ilham ini. Ini adalah apa ya? Karya ilmiah, tesis kalau nggak salah ini. Entah ini Lukas sedang buat skripsi atau apa ini. Hasil penyelidikannya kemudian disusun kembali untuk seorang rektor. Mungkin rektornya mungkin Theophilus. Pak Rektor, ini hasil penyelidikan saya. Nah itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai kesempurnaan akal kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, wow, apa yang mengantarkan kita kemudian untuk percaya tulisan-tulisan kayak begini sebagai firman Tuhan? Bukankah saudara berkiblat ke Yesus? Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Bukan mendengarkan Lukas, bukan mendengarkan Paulus, tapi mendengarkan aku. Itu baru muridku. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Lukas bagaimana? Bukan hanya berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi juga menerima perkataan-perkataan orang-orang yang kita tidak kenal. Betul. Yesus berkata firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu Yesus. Kalau Lukas bagaimana? Dari mana perkataannya? Theophilus yang mulia. Dari mana itu? Termasuk Yesus, termasuk Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Ini dari mana Paulus mendapatkan ucapan-ucapan ini? Siapa yang mengajari Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Paulus juga menuliskan, akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus terima pernyataan-pernyataan ini dari mana? Siapa yang mengajari Paulus mengucapkan ucapan seperti ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ini Paulus menerima ilmu dari mana? Bukankah sang sumber firman adalah Yesus? Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Dan
finalnya adalah segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Firman yang Yesus sampaikan tidak ada sedikit pun yang berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tidak ada pernah Yesus menyampaikan firman kayak begitu. Lalu kalau tidak ada Yesus menyampaikan firman kayak begitu, dari mana Paulus menerima pernyataan-pernyataan tersebut? Bang Zuma harus dulu memahami apa yang disebut dengan firman Allah di dalam konteks Kristen, nah lalu firman Allah di dalam konteks Muslim ya, supaya tidak memaksakan konteks Muslim kepada Kristen. Nah begini ya, kalau kita melihat apa yang disebut dengan kata firman Allah atau atau kata kitab suci dalam Perjanjian Baru, itu yang dipakai secara sengaja untuk mengutip Perjanjian Lama, maka bunyinya begini. Itulah yang di dalam 2 Timotius 3 itu Bang Zuma, yaitu segala tulisan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau melihat segala tulisan, mari kita lihat apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Maka yang di Perjanjian Lama itu, baik itu yang tanda kutip mungkin begini, berfirmanlah Allah. Ya, baru titik 2, kemudian tanda petik. Nah lalu ada bunyi teksnya begitu ya. Nah itu firman Allah. Tetapi di dalam konteks apa yang disebut segala tulisan, apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, baik di dalam mulai dari Torah sampai kitab terakhir itu adalah firman Allah. Nah artinya begini. Jadi tidak bisa dipaksakan seolah-olah seperti maksudnya Bang Zuma. Kalau Perjanjian Baru itu bukan firman Allah, karena itu adalah tulisan Lukas, Matius, Paulus dan segala macam. Nah itulah perbedaan iman Kristen atau konsep firman Allah, pengilhaman di dalam kekristenan dan di dalam Muslim. Ya, jadi kalau paksakan yang dari Muslim ke Kristen, jelas tidak nyambung. Atau sebaliknya, jika Kristen memaksakan itu kepada Muslim, maka Kristen tidak akan pernah bisa menerima kitab suci Anda, karena kami tidak pernah mengakui kitab yang seperti Anda, gitu loh. Yang diturunkan itu, kami tidak mengerti kata diturunkan bagi kami, tapi kami diilhamkan melalui para penulis. Jadi jangan dipaksakan lalu seperti mengobrak-abrik, ini dari mana dapatnya Lukas, dari mana dapatnya Matius dan segala macam. Karena Anda memaksakan konsep Anda. Saya belum kejar Anda soal kitab suci Anda. Kalau itu pun kita buktikan dengan istilah empirisme sekarang yang bisa dibuktikan ya, mungkin memberikan jawaban yang baik terhadap pertanyaannya Mas Mangrove tadi ya. Jadi Bang Zuma itu kutip di dalam bagian tertentu untuk membantah kitab tertentu, ayat tertentu, di mana Bang Zuma tidak setuju itu. Tetapi aduh, capek lah Freddy, Mangrove aja lah, akan memaksakan, wah itu kan ada di dalam imam, atau itu ada di dalam, tapi di begini ada Kristen pun. Jadi begini, Bang Freddy, maaf ya. Ya, silakan Mangrove. Oke. Jadi dari saya itu begini. Jadi kita lihat dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Tuhan sangatlah kudus. Bahkan mengucap, kita lihat dari ayat-ayat tersebut ya, dasar ini dari Yesus itu sendiri ya, bahwa kita lihat di Matius 21 ayat 46, Matius 26 ayat 4, Markus 12 ayat 12. Itu dikonfirmasi di Yohanes 7 ayat 30. Seperti apa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Yesus menyebut Tuhan, selalu menyebut Tuhan itu adalah Bapa, dan dia adalah anak Allah. Yesus seringkali menyebut Tuhan sebagai Bapa, sesuatu yang sangat dekat secara pribadi dan tidak mendeskripsikan Tuhan sebagai sebuah sosok yang jauh. Makanya kita sering lihat bahwa dia menyatakan bahwa bait Allah adalah rumah Bapakku. Kita lihat di konteks Lukas 2 ayat 49 atau Yohanes 2 ayat 16. Yesus juga menyatakan bahwa ia diutus oleh Bapa. Betul Bang Zuma, karena ini saya rasa saya tuh mengerti bahwa saudara Muslim itu memang karena bukannya ini ya, ini memang sangatlah ini ya, kalau harus menyamakan ya. Contohnya saya tahu bahwa saya hargai kalau di saudara Muslim bahwa
saya sering baca sih, tapi saya nggak bisa ini ya menafsirkan di Quran juga. Kalau Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu memang sangat maha tahu, sangat berkuasa. Jadi sama dengan firman atau apa semua tuh. Jadi kita kan artinya memang berperbedaan tuh hal yang mendasar ya. Tapi kalau mau menyamakan tuh memang tidak bisa. Apalagi harus di situ di Alkitab jarang Yesus menyebut untuk menyembah Dia. Gitu kan, kita lihat dari apa konteksnya, tujuannya apa setelah Yesus datang ke muka bumi. Kita lihat bahwa seluruh kalender itu mengikuti dan digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus loh ada berapa gelar, namanya tuh sampai 100 digelarkan, namanya tuh 114 gelar itu Bang Zuma. Dari mana saat di manusia di muka bumi ini ada namanya sampai lebih dari itu 114 gelar? Tidak ada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ini kembali lagi kita membahas tentang sesuatu yang irrasional untuk dipaksakan menjadi rasional. Gini Bung, menurut saudara Tuhan itu satu, dan menurut Bible Tuhan itu adanya di surga. Analisa Anda sebagai orang yang berakal, ketika Tuhan yang satu ini turun ke bumi, di surga apa masih ada Tuhan? Oke, saya boleh jawab ya? Iya. Saya senang kalau saya bentar ya, saya sering di Komal tuh saudara muslim selalu pakai akal. Bang Cuma kan ini kan kata dasar ya, paling mendasar, anak SD pun mengerti. Kalau pakai akal, Tuhan tuh bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang dia mau itu pasti terjadi. Bukan berarti harus kosong. Kita tahu bahwa, sedangkan Bang Zuma kan sering di Komal manapun, orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Allah itu ada satu, dan Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Manusia itu kan perbedaannya di situ, maka kita lihat di situ harus perbedaannya di situ. Tuhan ada di surga. Ini saya ikuti irama dogma gereja ya. Tuhan ada di surga. Tuhan itu satu. Ya. Ketika turun ke bumi, di surga masih ada Tuhan. Tuhan itu kan roh. Jadi di mana-mana aja. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya mengerti dengan aula. Enggak, Tuhan ini satu. Dengan ruang dan waktu. Betul, satu. Tuhan ini satu, betul? Satu. Ya. Nah, ketika turun ke bumi menjadi bayi, Tuhan yang satu ini tidak tetap. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu kan. Dia adalah roh. Loh, Anda membatasinya, bukan saya. Anda yang membatasinya. Gak dibatasinya. Itu kan kemanusiaan. Anda mengatakan Tuhan manusia ini adalah Tuhan Yesus. Ya, kok itu jadi saya ya. Firman-Nya menjadi manusia. Berarti Anda membatasi karena dia menjadi manusia. Loh, Alkitab yang sendiri mengatakan demikian. Kita bukan saya tidak bawa Bible Anda. Saya membawa data daripada dogma gereja. Kalau bawa Bible, menang di saya. Karena Yesus di Bible mengaku bukan Tuhan. Nggak apa-apa Bang Zuma, maksudnya kan edukasinya gini kan, saya juga nggak mungkin keluar dari Alkitab. Kalau Bible kan saya udah capek nih. Bible memuntahkan isinya. Bible Yesus sama dengan bukan Tuhan. Itu Bible. Tapi Anda memaksakan Yesus Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu satu? Ya. Di mana menurut Kristen? Di surga. Tuhan yang satu ini satu loh, satu. Berarti nggak dua. Yang satu ini turun ke bumi. Apakah di langit masih ada Tuhan? Ya, karena Anda Yohanes 1 ayat 1 Bang Zuma nggak paham. Dari situlah yang kacau udah. Ya Allah ya Karim. Jadi yang turun ke bumi ini Tuhan atau bukan? Kan manusia, firman menjadi manusia, firmannya yang Allah. Firman ini sendiri Tuhan atau bukan? Firmannya ya Tuhan dan Allah. Tuhan ini cuma satu kan, yaitu firman kan. Firman turun ke bumi jadi daging kan. Ya, berarti firman yang kok jadi roh lagi? Loh, tetap punya roh. Kenapa dibatasi dengan roh kemuliaannya? Anda yang membatasi Tuhan itu yang tadinya katanya roh jadi daging. Berarti dia sudah terbatas karena sudah jadi daging. Pak Juma, belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab tidak mengatakan untuk membatasi ini apa Tuhan itu. Tidak ada. Kalau tidak Tuhan itu tidak Anda batasi, kenapa dia jadi bayi? Kan saya udah bilang.
Karena untuk menebus dosa manusia itu harus dengan darah yang tidak tercela. Karena mau menebus dosa, maka Tuhan menjadi terbatas, yaitu menjadi manusia Yesus. Loh, hakikatnya tetap sebagai roh dan Allah itu tidak pernah. Itu kan iman, itu kan kepercayaan saudara. Tapi faktanya Yesus terbatas. Karena dia manusia. Terbatas tak ketika Yesus jadi manusia? Terbatas. Terbatas. Ya, nah, yang terbatas ini siapa? Tuhan. Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas. Nah, yang menjadi manusia ini siapa? Loh, makanya kita harus compare dengan semua ayatnya isi Alkitab seperti yang tadi. Kalau Alkitab yang saya gunakan, Bang, kesaksian Yesus, dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Nah, itu nama gelarnya betul, karena Bang Zuma kan nggak akan menjauh dari perjanjian lama. Kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan, dia anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nggak pernah Yesus mengatakan itu. Betul, tapi berarti siapa yang membisikkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Siapa yang ngajarin Anda? Ya dari Alkitab sendiri, Bang. Kita lihat dari Yesus, bukan Yesus yang mengajarkan Anda itu, bukan? Ya kita lihat dari Thomas kalau enggak, yang saya tanya, bukan Yesus yang mengajarkan Anda demikian? Loh, Yesus kan adalah firman itu sendiri. Alkitab itu kan firman. La haula wala quwata illa billah. Saya katakan, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu siapa? Bukan Yesus. Ya dari firman Tuhan. Bukan Yesus. Firman Tuhan siapa? Bukan Yesus. Ya firman Tuhan kan dari roh Yesus itu sendiri. Yesus sudah ada di bumi loh. Anda butuh firman dari mana lagi? Ketika Tuhan Anda sudah ada di bumi. Mengatakan begitu, ketika Tuhan Anda sudah ada di bumi, Anda masih butuh firman dari mana? Makanya dia sebagai imam besar. Gelarnya. Iya, sebagai imam besar di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Loading. Bukan loading, tapi Bang Zuma, saya suruh baca. Bang Zuma kan udah tahu nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman yang bersama-sama dengan Theos, bukan Yesus. Yesus nanti ada ketika dia dilahirkan ibunya. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma, boleh tak? Boleh, dikit aja. Boleh. Kita tahu bahwa Al-Quran kan diwahyukan diturunkan Allah mengutus malaikat Jibril untuk mewahyukan kepada Nabi Muhammad, iya kan? Iya. Betul kan? Betul. Ya sama seperti Yesus lahir itu malaikat Gabriel juga yang mengatakan. Berarti bagaimana konsep ini? Yang mana di dalam Oke, saya udah paham. Yang mana di dalam konsep Islam Allah yang nuzul menjadi manusia? Yang mana? Artinya itu perkataan malaikat loh. Bohong berarti. Yang mana perkataan malaikat yang Anda maksud? Tentang kelahiran. Malaikat Gabriel membisikkan dalam mimpi kepada Bunda Maria. Ibu. Iya, betul. Ya, betul. Apa di situ kebohongan malaikat berbohong? Iya, yang datang kemudian kepada Maryam, malaikat Roh Kudus memberitakan bahwa dia akan mengandung seorang laki-laki suci, seorang manusia, bukan Tuhan. Terus dinamai apa? Itu kata malaikat loh. Isa putra Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam, bukan manusia. Bukan Tuhan, dia adalah anak manusia. Nama ibunya Maryam. Lalu Tuhan itu. Anda sama-samakan dengan Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda, itu di mana samanya? Nabi Isa manusia suci. Dia manusia. Tak ada kemudian ketuhanan pada diri yang nggak ada. Dia manusia.
Iya, maksudnya yang itu dianugerahkan kemudian kenabian. Kalau di Quran mengatakan bahwa dia adalah manusia atau dia sebagai utusan sama Isa Al-Masih. Kalau di Bible, Yesus mengaku Tuhan pencipta langit dan bumi. Sorry, terlalu tinggi. Yesus mengaku Tuhan datang dalam rupa manusia. Bukan, ini kita fokus ke malaikatnya dulu. Malaikat mengatakan menamakan dia itu apa, Yesus itu. Malaikat menamainya Isa. Ya. Iya, malaikat memberikan informasi nama anak itu Isa. Ya, itu di Quran benar. Nah, Isa ini bukan orang bisu. Ketika dia datang, benar-benar datang sebagai manusia, dia mengaku sebagai rasul, dia mengaku sebagai nabi. Begitu juga Yesus, dia bukan orang bisu. Ketika ia datang di tengah-tengah muridnya, di tengah-tengah bangsanya Bani Israel, dia mengaku nabi, dia mengaku hamba Allah, dia mengaku sebagai utusan Allah. Kristen muncul belakangan mengaku Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Pertanyaannya, adakah Yesus keluar dari mulutnya ucapan tersebut, dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia? Adakah? Never. Bukankah Yesus ini yang sang sumber ilmu? Bukankah Yesus ini sang penerima firman? Di mana firman yang mengatakan kalau dirinya mengaku dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Ada? Yang berhak mengatakan tentang dirinya siapa adalah Yesus sendiri. Di luar dari Yesus, yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang 33 tahun merawatnya. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apa kata ibunya tentang anaknya? Bandingkan dengan ucapan-ucapan Kristen yang bukan sesama dengan Yesus, bukan keluarga Yesus, bukan tetangga Yesus, bukan sepupunya Yesus, tapi memberikan satu konsep yang sangat luar biasa. Yesus adalah inkarnasi daripada Tuhan. Dari mana kalian tahu itu? Dari Yesus? Tidak. Dari ibunya? Tidak. Dari bapak tirinya? Bukan. Dari sepupuannya? Tidak. Dantennya? Bukan juga. Pamannya? Bukan juga. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu itu? Dari bapak-bapak gereja. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Padahal level orang yang diusir, yang Yesus katakan aku tidak mengenal kalian itu, sudah sampai pada level mengusir setan loh. Bentar Bang Zuma, kalau saya ikuti arusnya Bang Zuma ya, tentang konteks tentang itu. Enyala kamu itu konteksnya tentang apa sih sebenarnya? Orang yang melakukan sesuatu kegiatan prosesi keagamaan yang tidak pernah punya dasar dari ajaran Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku akan masuk ke dalam surga, melainkan, catat, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya nih, menurut saudara, Anda kan pemakan tempe, pemakan tahu, berarti Anda orang Indonesia cerdas. Menurut kecerdasan saudara, kehendak Bapa itu tertulis di Perjanjian Lama atau tertulis di Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru. Di mana firman Bapa di Perjanjian Baru? Tunjukkan. Lah itu kan pengakuan Yesus kan. Artinya itu larinya ke Yesus yang kedua kali. Larinya ke Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sembahlah aku. Kan tadi Anda bertanya sama aku, apakah Bang Suma ngerti tentang enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau? Itu tentang konteksnya untuk akhir zaman. Yes, keturunan Anda lah saudara mangkrok. Kalau Anda tidak mu'alaf, maka keturunan Anda lah yang akan sampai kepada keadaan di mana Yesus akan hadir mengusir keturunan Anda. Karena Anda yang mengajarkan mereka kemudian menyembah Yesus yang bukan sembahan, yang bukan Tuhan. Anak Anda melahirkan generasi berikutnya. Kalau mereka tidak menggunakan akal sama seperti Anda, mereka juga akan menyembah Yesus. Keturunannya kemudian akan melakukan hal yang sama sampai kepada titik di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Cucu Anda, cicit Anda lah yang akan diusir. Ditanya, siapa yang mengajarkanmu? Kakekku yang bernama Mangrove. Saudara Mangrove ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Bapakku. Namanya siapa? Aco. Hei Aco, siapa yang mengajarkan kau untuk menyembah kepada anak Maria? Kakekku. Siapa nama kakekmu? Lai.
Begitu seterusnya. Sampai pada masa Katolik pertama kali mendudukkan kakinya di atas muka bumi ini. Ditanya para pendiri Katolik. Katolik, ya paman, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Yahudi bernama Yesus? Nunjuk kepada siapa? Salin tuding, salin tunjuk. Datang Yesus. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatin kafirin. Itu yang diterangkan Al-Quran. Pada saat manusia semua akan dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengingkari sembahan-sembahan mereka, dan pujian-pujian yang mereka sanjungkan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang dia sembah. Apa buktinya? Al-Quran ini betul. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bermukjizat pakai namamu, Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah, enyahlah, pergilah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa? Bukankah kalian sudah melakukan apa yang menjadi pokok pondasi kepercayaan Kristen? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, tidak menjalankan hukum Taurat lagi, tidak lagi sabat, tetapi menyembah Yesus. Semua kalian lakukan sampai pada level kalian sudah mampu mengusir setan, bermukjizat, bahkan meramal kalian sudah bisa. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Tanda tanya besar. Besarnya sebesar bola dunia. Ada apa? Kalian diusir, padahal iman kalian, kepercayaan kalian itu sudah sampai kepada, dalam nama Yesus, kukutuk kepalanya bom-bom menjadi batu tawas. Jadi batu tawas. Sudah sampai level itu loh. Tapi kenapa kalian diusir? Karena kalian tidak melakukan kehendak Elohim. Apa kehendak Elohim? Baca Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku, dan jangan kau menambahi firmanku. Itu kehendak Bapa. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, dan semua orang harus berkata amin. Ulangan 27 nomor 26. Tuh, lihat. Itu kehendak Bapa. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan jangan begini orang lain, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah lain bernama Yesus. Itu kehendak Bapa. Jangan ada yang lain di hadapanku, itu kehendak Bapa. Tapi kalian membuat ilah baru bernama Yesus yang berasal dari seorang anak bayi Yahudi. Pantas nak kalian diusir oleh Yesus? Pantas. Kenapa? Karena kalian membuat Bapa baru, yaitu Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Makanya dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, anak laki-lakinya perawan suci bernama Maryam yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, adakah engkau mengajarkan orang cupu-cupu ini untuk kemudian menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tuh, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jelas toh? Lalu Kristen muncul, Yesus adalah Tuhan. Siapa yang kasih ilmu kayak gitu? Dia adalah inkarnasi Sang Bapa. Yang ngajarin siapa? Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Kata siapa? Keselamatan adalah menyembah dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kata siapa?
Siapa yang ngajarin? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi domba untuk menebus dosa-dosa kita di atas pohon. Siapa yang ngajarin kayak gitu?